Oke teman-teman, berjumpa lagi. Goreng cakwe sisa tadi, motong. Nah, teman-teman ya, sambil kita motong-motong cakwe ya, motong-motong cakwe, saya akan berbagi pengalaman aja, gitu kan. Berbagi pengalaman tentang ya nggak jauh-jauh ya dari berjualan kayak gini cakwe. Oh ya, sebelumnya tadi ada komentar ya, menanyakan ya, buat adonan yang stainless, mungkin yang dimaksud meja ini ya, meja ini menggunakan stainless. Ini tuh sebenarnya triplek ya teman-teman ya, triplek yang saya lapisi dengan apa namanya ya, seng talang itu ya teman-teman, seng talang yang apa ya, yang anti karat tuh namanya stainless ya, apa itu dari seng ya, seng talang itu loh. Nah, cuma itu kan bervariatif ya, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang sedang gitu kan. Jadi ya kalau tipis sih murah harganya, mungkin semeternya puluhan ribu lah gitu, mungkin 70 atau 80. Kalau ini beli segini ya teman-teman, untuk pelapisnya ini lebih dari 200 ribu gitu kan. Nah cuma pemasangannya itu kemasang sendiri, saya bikin sendiri. Itu polywood atau triplek utuh itu. Ini kan kalau talang itu kan hanya semeter teman-teman, dari situ enggak. Kalau triplek itu kan lebih dari semeter ya. Jadi saya belah gitu, potong ya bahasanya apa ya, saya potong pinggir-pinggirnya. Nah sisain sengnya, kemudian ditutupkan ke itu. Begitu juga panjangnya gitu kan, potong sesuaikan dengan tripleknya, triplek dengan sengnya itu 2 meter ya. Ya udah 2 meter itu, gitu aja, tinggal dilipat, dipukul ratakan. Kalau bisa ini yang dilem dulu, saya dilem dulu, tengahnya dilem gitu kan. Jadi udah ya gitu aja sih kalau untuk meja ya. Oke, saya kan bicara masalah dari segi keuntungan ya teman-teman ya, dari segi keuntungan. Jadi sebenarnya sih beda-beda sih tingkat menun ya, karena tergantung dari potongan dan harga jual. Mungkin kalau teman-teman yang harga jualnya 1000 ya untungnya lebih sedikit. Kita yang di sini yang berjualan harga 5.004 atau 1.000 lebih ya, dan potongannya lebih kecil pokoknya gitu kan, otomatis keuntungannya lebih gitu. Ada yang teman-teman itu juga jualan 2001 itu ada gitu kan. Bahkan beberapa tempat saya temukan gitu juga kan. Nah, kalau saya sih apa ya, mungkin bisa dapet lah ya keuntungan dari modal itu, omset itu sekitar 50% lah. Umpamanya nih hari ini saya dapat 900.000 umpamanya kan, saya udah menjamin bisa 450.000 itu saya kantongin gitu kan. Rasanya kan gitu ya teman. Artinya kan yang 450.000 itu bebas mau kita belanjakan, mau buat royal apa-apa ya, ibaratnya gitu ya. Artinya 50% dari omset itu udah aman lah gitu kan, dari belanja gitu kan dan lain-lain, bisa ya gitu ya teman. Artinya gitu, itu dari 450.000-nya itu juga sebenarnya itu masih bisa kita ambil sisanya lagi gitu. Karena gini ya teman, sistem saya gitu kan, saya kan kalau setiap hari itu, karena saya di sini berjualan bukan hanya saya aja, ada adik-adik saya, dulu juga ada beberapa teman ikut saya gitu kan. Jadi saya tidak terlalu apa ya, ya kalau memang orang lain artinya itu saya gaji gitu kan, ada gitu kan. Cuma kalau yang saya sendiri aja lah gitu kan, setiap hari apa nih dapat 900 atau 800 lah bahasanya. Yang 400 itu saya sisakan, kalau dapat 900 ya 450 gitu kan. Saya sisakan masukkan di tempat tertentu, di kardus apa di apa gitu kan. Itu
buat peranti saya belanja ya teman, artinya belanja bahan-bahan gitu kan, yang separohnya itu ya buat pribadi gitu kan, itu mau saya kirim kan, mau saya apakan itu udah susah halnya. Nah dari belanja ini juga teman-teman ya, kalau mau tahu gitu kan, saya kan belanjanya tuh nggak setiap hari teman-teman ya, karena kayak tepung gitu kan, gula itu kan ada yang nyetok ya gitu kan, beli apa macam-macam lah yang lain lah gitu kan, itu nggak sekali gitu kan, jadi beberapa hari sekali lah bahasanya kan. Nah jadi uang kan terkumpul untuk belanja tuh kan, ke tepung saya tuh ngambil disetokin kan 20 sak gitu kan, atau 15 sak tergantung ya. Nah itu bayarnya nanti apa namanya ya kayak gitu ya, bisa di apa, bayar belakangan itu apa namanya, kan bayar belakangan gitu lah. Nah dari situ nanti baru penagihan tuh kita ambilkan uang yang saya belanja tadi. Wah itu masih sisa-sisa teman-teman, masih sisa gitu kan. Tuh. Kemudian apa lagi ya, ya intinya buat biaya hidup itu sudah aman ya, apalagi kalau omset di atas 500.000 lah udah aman teman-teman. Tapi kalau kita masih omset 300-400 bawah gitu masih berat kalau sendiri ya. Karena apa? Karena biaya hidup itu lebih tinggi. Ya kalau udah kayak gini kan kita udah cari amannya ya udah aman. Apalagi saya ketika kemarin ngerintis baru, sekarang dipegang adek itu. Ya itu aman, walaupun di sana omset 300 aman gitu kan. Karena apa? Untuk rumah udah nggak mikir kontrakan rumah gitu kan. Untuk makan ya dia ambil dari belanjaan sini. Kira-kira kan masak sendiri cukup gitu kan. Itu seperti itu. Jadi kalau kita bicara masalah keuntungan ya teman-teman. Ya, tapi semua pilihan teman-teman ya. Teman-teman mau hoki di mana, karena usaha itu sebenarnya nggak bisa dipaksakan teman-teman. Karena saya sendiri mencoba beberapa kali dagang gitu ya. Itu nggak bisa saya paksakan. Maksudnya gini, kita hokinya, saya kan dulu awalnya pecel lele teman-teman ya. Di Jogja itu pecel lele. Zaman saya masih kuliah itu. Nah, ketika merasakan kejenuhan di pecel lele itu karena apa? Memang biayanya besar. Pas saat itu, pas kondisi kurang membaik, akhirnya nggak bisa bayar kontrakan segala macam, dan memutuskan untuk meneruskan ini gitu kan. Ini yang lebih simpel gitu kan. Itu mungkin rezeki saya di situ dan di sini gitu. Nah, tetapi ketika saya mencoba untuk usaha yang lain gitu kan, sulit sekali ya berkembang gitu kan. Balik lagi ke ini. Artinya gini, ya rezeki kita mungkin jalannya di sini gitu, harus mengembangkan ini dulu gitu kan. Tapi kadang-kadang manusia itu ya merasa karena kita mampu, kita bisa, semuanya mau diambil gitu kan. Ternyata itu kurang baik gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ya kalau kita bicara masalah tadi keuntungan kita jualan. Nah artinya, tapi gini ya, namanya kehidupan itu seberapapun besar pendapatan itu seperti merasa kita tidak cukup. Makanya kadang intinya memang bersyukur itu mengharus ya. Karena saya merasakan sendiri. Kalau dulu logika ya, pokoknya dari sini upama nih ya, kalau kita kalkulasi 400.000 kita simpan setiap hari gitu kan. Kalau kita paksakan, kalau sebulan berapa teman-teman? Lebih kan dari 10 juta ya seperti itu. Cuma gitu kan, dalam perjalanan itu ada aja ya yang butuh ini, terus dari orang seperti ini dan akhirnya ya itu berkurang apa hasil kita itu kan, berkurangnya artinya kepake gitu kan. Dan akhirnya ya itu pendapat ini seperti tidak terasa gitu kan. Ya intinya kita masih bersyukur aja kita punya pendapatan daripada kita ikut orang lain gitu kan. Kita bisa usaha dan bisa merasakan jerih payah kita sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Itu yang paling kita syukuri gitu kan. Nah, jadi ya hanya berbagi cerita aja teman-teman ya.
Semua butuh proses, benar teman-teman, butuh proses dan tergantung di kitanya sendiri. Kalau saya sih merasakan banyak gagalnya teman-teman, bukan hasil berhasil, gagal. Gagal itu banyak versinya teman-teman ya, bukan gagal usahanya, tetapi gagal dalam pengelolaannya itu. Kalau saya merasa gitu, ketika saya bisa membuka usaha nih di sini, akhirnya saya tinggalkan dulu kan. Untung masih ada yang bertahan, menahan kan seperti itu. Saya dibuka di beberapa tempat gitu juga. Kadang dipercayakan dengan orang lain, akhirnya hilang juga gitu kan. Dan itu berulang kali terjadi seperti itu karena ambisi kita pribadi seperti saya kadang masih ingin ya usaha ini, usaha itu, kesana sini gitu kan. Jadi kurang fokus itu. Benar merasakan sendiri gitu kan. Betapa sulitnya ya untuk memanage diri sendiri. Bukan masalah usahanya yang gagal. Kalau usahanya menurut saya ya alhamdulillah selama ada keinginan buka dan masih jalan ya. Dari beberapa titik di sini ya sekarang udah kembali ke 3 titik ya, artinya ke 3 tempat ya sekarang. Itu saya merasakan benar semua rintisan gitu kan dari 3 itu gitu kan. Yang dagang awalnya hanya omset 100.000, 200.000 gitu kan. 300.000 naik sampai sekarang kan yang sini bertahan ya udah lumayan lah gitu kan. Nah jadi itu ya teman-teman ya, kesempatan sore hari ini saya sambil bikin konten dan cerita pada teman-teman. Oke teman-teman ya, berjumpa lagi di tayangan-tayangan dan video-video berikutnya.